Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riga Listiardani dengan nomor pokok mahasiswa 2070065161025. Video ini dibuat guna memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah pengembangan sistem informasi yang diampu oleh Bapak Novidian Natasha, Eskom MMSI. Kita akan menjawab mulai dari langsung saja soal yang pertama. Ini menjelaskan gambar berikut mengenai sistem analisis project manager. Yang pertama, sistem owner pemilik sistem. Sistem owner atau pemilik sistem untuk sistem informasi berskala besar atau kecil. Pemilik sistem biasanya berasal dari tingkat manajemen pemilik sistem yang cenderung berfokus terhadap keuntungan. Kemudian, sistem user pengguna sistem. Tidak seperti pemilik sistem, pengguna sistem cenderung tidak mengacukan biaya dan keuntungan sistem, melainkan lebih memperhatikan fungsionalitas sistem yang disediakan untuk pekerjaan mereka dan kemudahan pembelajaran dan penggunaan sistem. Kemudian, sistem designer atau designer sistem, spesialis teknis yang menerjemahkan persyaratan bisnis pengguna sistem dan pembatas solusi teknis. Ia mendesain database, input-output screen, layar atau tampilan, jaringan dan perangkat lunak komputer yang akan memenuhi persyaratan pengguna sistem. Kemudian ada sistem builder atau pembangun sistem, spesialis teknis yang membangun sistem informasi dan komponen yang didasarkan pada spesifikasi desain yang dihasilkan oleh desainer. Sebagai contoh seperti programmer aplikasi, programmer sistem, dan programmer database. Kemudian project dan proses manajemen, di mana proses diawali untuk sebuah proyek ialah mendefinisikan lingkup, tujuan, jadwal, dan anggaran bisnis awal. Analisis sistem ditujukan untuk menyediakan tim proyek dengan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap masalah-masalah dengan kebutuhan-kebutuhan yang memicu proyek. Kemudian sistem desain atau desain sistem, spesifikasi atau konstruksi solusi yang teknis dan berbasis komputer dengan persyaratan bisnis yang diidentifikasi dan analisis sistem. Kemudian desain sistem mengembangkan apa yang dibutuhkan untuk mengkomentasikan database, program, antarmuka, pengguna, dan jaringan yang dibutuhkan oleh sistem informasi. Lalu implementasi sistem. Pada tahap ini implementasi meliputi konstruksi, instalasi, pengujian, pengiriman sistem ke dalam produksi. Selanjutnya, soalan nomor 2 menjelaskan gambar tentang kesatuan sistem informasi, di mana organisasi dilayani oleh kesatuan sistem informasi yang mendukung berbagai macam fungsi bisnis, di mana bisnis memiliki sistem informasi dibagi menjadi 2, yakni front office mendukung fungsi-fungsi bisnis yang mencapai pelanggan mereka, kemudian yang kedua, back office mendukung operasi-operasi bisnis secara internal dan berinteraksi kepada pemasok. Kemudian soal nomor 3. Jelaskan problem solving framework menurut James Waterby, di mana pengembangan sistem informasi dalam perusahaan disebabkan dalam pelaksanaan tugasnya, perusahaan tersebut mengalami beberapa masalah sistem yang potensial. Seperti halnya dengan apa yang dikemukakan oleh James Waterby dan Bentley dan Witten di 2007, bahwa pengembangan sistem informasi perusahaan disebabkan adanya masalah potensial yang dihadapi oleh sistem. Untuk itu, James Waterby mengembangkan kerangka pieces, yakni performance, information, economics, control, efisiensi, dan service untuk mengelompokkan masalah problem, kesempatan, opportunities, dan perintah. Kemudian performance, yaitu produksi, jumlah kerja selama periode waktu tertentu, kemudian waktu respons, penundaan rata-rata antara transaksi atau permintaan dengan respon ke transaksi atau permintaan tersebut. Lalu information, pertama yaitu mengenai output, kurangnya informasi yang diperlukan, kurangnya informasi yang relevan, terlalu banyak informasi atau kelebihan informasi yang tidak dalam format yang berguna, kemudian informasi yang tidak akurat,
Informasi yang sulit untuk diproduksi, informasi yang tidak tepat waktu dalam penggunaan selanjutnya. Kemudian untuk pada input, data tidak di-capture, data tidak di-capture pada waktunya untuk berguna. Kemudian data tidak di-capture secara akurat, yaitu yakni terdapat error, data sulit di-capture, data di-capture secara berlebihan, data yang sama di-capture lebih dari sekali. Terlalu banyak data di-capture atau data ilegal yang di-capture. Kemudian data yang tersimpan. Data tersimpan secara berlebihan dalam banyak file dan atau database. Item-item data memiliki nilai-nilai yang berbeda dalam file. Kemudian data tersimpan tidak akurat, data tidak aman dari kecelakaan atau vandalisme, data tidak diorganisasikan dengan baik, data tidak fleksibel, tidak mudah untuk memenuhi kebutuhan informasi baru dari data yang tersimpan. Lalu data tidak dapat diakses. Kemudian economics, yakni meliputi biaya dan keuntungan, di mana biaya seperti biaya yang tidak diketahui, biaya yang tidak dapat dilacak sumbernya, biaya yang terlalu tinggi, lalu keuntungan pasar-pasar baru yang dapat dieksplorasi, kemudian pemasaran saat ini dapat diperbaiki, kemudian pesanan-pesanan dapat ditingkatkan. Lalu kontrol atau keamanan, meliputi keamanan atau kontrol yang terlalu lemah, seperti input data yang tidak diedit dengan cukup, kejahatan, penggelapan data, pencurian terhadap data, etika yang dilanggar pada data atau informasi yang mengacu pada data atau informasi yang mencapai orang-orang yang tidak mempunyai wewenang. Kemudian kontrol atau keamanan berlebihan, yakni red tape, prosedur atau birokratis yang memperlambat sistem, kemudian pengendalian yang mengganggu para pelanggan atau karyawan, pengendalian yang berlebihan yang menyebabkan penundaan dan proses. Lalu ada efisiensi, yakni orang, mesin, atau komputer yang membuang waktu, data secara berlebihan diinput atau disalin, data secara berlebihan diproses, informasi secara berlebihan, orang, mesin, atau komputer membuang material dan persediaan, usaha yang dibutuhkan untuk tugas-tugas terlalu berlebihan, material yang dibutuhkan untuk tugas-tugas juga terlalu berlebihan. Lalu ada service, yakni meliputi sistem menghasilkan produk yang tidak akurat, sistem menghasilkan produk yang tidak konsisten, dan sistem menghasilkan produk yang tidak dapat dipercaya. Kemudian soal yang keempat, sebut dan jelaskan strategi alternatif pengembangan sistem. Di mana pengembangan sistem meliputi yang pertama metode prototype atau prototyping. Prototyping adalah pengembangan dengan yang cepat pengujian model kerja prototipe dari sebuah aplikasi melalui proses interaksi dan berulang-ulang, biasanya digunakan oleh ahli sistem informasi bisnis. Keunggulan prototyping yang pertama, komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan, lalu pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Lalu pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem, lebih hemat waktu dalam pengembangan sistem, lalu penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang dia harapkan. Kelemahan dari prototyping, yakni pelanggan tidak dapat melihat bahwa perangkat lunak belum mencerminkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan. Pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek sehingga mengutamakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana. Kemudian, berhubungan pelanggan dengan komputer mungkin tidak menggambarkan teknik perancangan yang baik. Kemudian yang kedua itu metode pengembangan oleh pemakai atau end user computing atau end user development. Jika dampak sempit yaitu hanya pada individu atau pemakai sistem, maka EUC atau end user computing dapat dilakukan. Sebaliknya, jika dampaknya luas sampai ke organisasi pengembangan sistem, EUC akan berbahaya karena jika terjadi kesalahan, dampaknya akan berpengaruh pada pemakai sistem atau pada organisasi yang secara luas. Dengan kelebihan menghindari masalah kemacetan di departemen sistem informasi jika harus dikembangkan ke departemen tersebut. Kemudian kebutuhan pemakai sistem dapat lebih terpenuhi. Meningkatkan keterlihatan pemakai dalam pengembangan sistem. Kekurangannya, yakni tidak semua pemakai sistem mempunyai pemahaman tentang teknologi sistem informasi.
memiliki resiko mengganggu bahkan merusak sistem informasi yang lain. Lalu ada juga kelemahan teknis. Dan yang ketiga, outsourcing. Metode outsourcing adalah metode penggunaan sumber daya manusia yang berasal dari pihak eksternal seperti pihak ketiga untuk mengamani atau membangun sistem perusahaan dengan cara memberi aplikasi dengan vendor. Perbedaan metode konvensional dengan metode alternatif, yakni metode pengembangan secara konvensional, yaitu metode siklus hidup pengembangan sistem yang dikembangkan oleh analisis sistem. Alasan menggunakan metode ini digunakan untuk mengembangkan sistem teknologi informasi yang kompleks. Demikian video dari saya serta penjelasan yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.